Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bahas tentang Undang Republik Indonesia Cipta dengan anggota kelompok. Yang pertama Anda Sadrina, yang kedua saya sendiri Khairul Rizal Ghazali. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perundang-undangan Cipta. Perundang-undangan Cipta yang berlaku di Indonesia yaitu nomor 16 tahun 1900 yang berlaku pada tahun 1982 sampai 1997. Berikutnya dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang berlaku pada tahun 1987 sampai 2002. Selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku pada tahun 2002 sampai 2014. Berikutnya diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pentingnya Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama yaitu menurut survei yang dilakukan Global Intellectual Property Center, di antara 38 negara di dunia, Indonesia berada di posisi 33 terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Hasilnya menunjukkan bahwa betapa banyak dianggap remeh dan kasus pelanggaran di Indonesia sering terjadi tanpa ada hukum. Mayoritas pelanggaran di Indonesia terkait dengan piranti lunak, dan lagu serta musik. Yang akan kami bahas yaitu Undang-Undang Nomor Republik Indonesia tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan umum. Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta, pasal 1 ayat 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu berdasarkan kemampuan, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Berikutnya cipta. Pasal hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta, pasal 1 ayat 4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak cipta. Oke, berikutnya bab 2, lingkup hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan berbanyak ciptaannya. Untuk karya berupa sinematografi dan program komputer, hak cipta memberikan pencipta wewenang untuk memberikan izin atau melarang orang lain menyewakan ciptaannya dengan kepentingan komersial. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pewaris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan lainnya. Hak cipta baik yang sudah, tidak, atau belum diumumkan akan menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat jika pencipta meninggal dunia, kecuali jika hak itu diperoleh secara ilegal. Pencipta. Bab 2, lingkup hak cipta. Yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Itu jika ciptaan dikerjakan oleh beberapa orang dan memiliki beberapa bagian. Ciptanya adalah yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Yang keempat, pencipta adalah orang yang merancang ide suatu ciptaan. Next. Bab 2, lingkup hak cipta. Bab 2, lingkup hak cipta. Atas ciptaan yang diciptakan tidak diketahui. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, folklore, kebudayaan yang menjadi utama dan karya seni lainnya. Negara memegang hak cipta atas ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya
atau penerbitnya untuk kepentingan penciptanya. Negara memegang hak cipta atas suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan itu belum kan untuk penerbit hak cipta atas suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut tertera nama dengan penciptanya. Nah, lingkup hak cipta, ciptaan yang dilindungi. Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang dilindungi secara ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli, termasuk semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah berbentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Tidak ada hak cipta atas satu, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, dua, peraturan perundang-undangan, tiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, empat, keputusan peradilan atau penetapan hakim, atau yang kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada bab 2 lingkup hak cipta di bagian pembatasan hak cipta. Di pembatasan hak cipta ini dijelaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Lalu yang kedua ada segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Lalu pengambilan berita aktual dari kantor berita baik seluruhnya maupun sebagian selain dari kantor berita juga dari lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Selain itu disebutkan juga bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Lalu ada juga pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah atau pertunjukan dan pementasan yang memang tidak dipungut biaya. Lalu ada perbanyakan satu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun. Ada juga pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Oke, selanjutnya ada hak cipta atas potret, di mana hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat dengan syarat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, atau untuk kepentingan orang yang dipotret. Namun, pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat apabila tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret. Selanjutnya di sini ada hak moral, di mana pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Apabila suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Perubahan yang dimaksud itu bisa perubahan judul dan anak judul ciptaan. Juga perubahan pencantuman atau perubahan nama atau nama samaran pencipta. Pencipta juga tetap berhak untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Lalu masuk ke bagian 8, masih dalam bab 2 lingkup hak cipta tentang sarana kontrol teknologi. Di mana kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik atau optical disc,
wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, masuk ke bab 3, yaitu masa berlaku hak cipta. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta ini untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain. Lalu drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampa. Lalu ada juga yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan ini berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan. Lalu ada juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, itu untuk karya tulis seperti buku, novel, majalah, dan sebagainya. Untuk ciptaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta yang berlaku selama hidup pencipta hingga meninggal dunia selama 50 dan berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, apabila diciptakan oleh 2 orang atau lebih, maka 50 tahunnya itu dihitung oleh setelah pencipta yang terakhir hidup. Selanjutnya untuk ciptaan yang dipegang oleh negara, itu ada 3 juga masa berlakunya. Itu yang pertama berlaku selama 50 tahun setelah diumumkan, lalu berlaku selama 50 tahun sejak diketahui umum, dan berlaku tanpa batas waktu. Oke, masuk ke bab 4, yaitu pendaftaran ciptaan, di mana pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa yang merupakan konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal. Permohonan ini kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seseorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Nah, selanjutnya terhadap permohonan itu, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Nanti dalam daftar umum ciptaan akan dimuat antara lain nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, dan nomor pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan dianggap telah selesai dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap, yang kemudian pendaftaran tersebut akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, maaf ini ada typo, sudah tidak berlaku lagi dan sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi Undang-Undang tentang hak cipta yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ada beberapa perbedaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 19, hak cipta sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 atau 2002 dan Undang-Undang Hak Cipta baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Namun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Perbedaan yang kedua yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, di mana dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2, yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Di mana hak moral ini berupa pengalihan kepada ahli waris atau penerima wasiat, dan hak ekonomi itu berupa pemberian biaya atas digunakannya suatu ciptaan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.